Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Lovely Bones. Film ini berasal dari Amerika Serikat dan tayang pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang hidup bahagia. Di sana ada ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Namun, perlahan semuanya mulai berubah semenjak salah satu anaknya meninggal. Daripada kalian penasaran, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Diceritakan, ada sebuah keluarga. Di sana terdapat seorang anak yang bernama Susie. Ia memiliki adik yang bernama Lindsay dan Buckley. Mereka di saat itu sedang membuang barang-barang yang sudah tak terpakai lagi. Susie pun tak sengaja melihat seorang wanita yang tak jauh dari rumah mereka. Wanita ini bernama Ruth. Ia adalah teman sekolah Susie. Diceritakan, Ruth ini sering dianggap aneh oleh teman-teman sekolah Susie karena Ruth dianggap bisa melihat arwah-arwah yang bergentayangan. Di saat Susie ke mall, ia melihat seorang pria yang ternyata pria itu sangat disukainya di sekolah. Nama pria itu adalah Ray. Di sini ayahnya Susie sedang mengobrol dengan tetangganya. Tetangganya itu bernama Harvey. Susie pun memotret ayahnya itu sambil menggunakan sepeda. Diceritakan Susie di sini gemar memotret dengan kameranya. Pada malam hari, tetangganya tadi yang bernama Harvey sedang terbayang-bayang senyumnya Susie. Di sini terlihat Harvey sepertinya tertarik terhadap Susie. Dan tak lama kemudian ia pun membuat denah ruang bawah tanah. Dan ia pun langsung membangunnya. Di pagi harinya, Susie yang gemar memotret meminta ibunya untuk mencucikan semua roll film di kameranya. Namun ibunya menolak permintaan Susie karena biayanya yang mahal dan juga roll film yang ingin dicuci Susie sangatlah banyak. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Akhirnya ayah Susie datang. Karena ayahnya ini sangat sayang terhadap Susie, ayahnya pun berjanji akan mencuci roll foto itu setiap 1 bulan sekali 1 roll. Setelah itu Susie beserta adiknya yang bernama Lindsay tadi pergi ke sekolah. Di saat itu Harvey sedang memantau Susie lewat jendela yang sedang berjalan melintas di depan rumahnya. Singkat cerita, saat di sekolah, Susie didatangi oleh Ray. Sebelumnya sempat dijelaskan kalau Ray ini adalah cowok yang disukai Susie. Lalu Ray mengajak Susie untuk jalan-jalan besok pagi. Dan Ray pun menyelipkan sebuah surat di buku Susie. Di sini Susie sangat senang dan ia pun langsung mengiyakan ajakan Ray tersebut. Selesai sekolah, Susie pun pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Ia harus melewati ladang jagung supaya bisa sampai ke rumahnya. Saat di rumah, ayahnya bertanya kepada Lindsay tentang Susie yang sampai sekarang belum kunjung pulang. Di lain sisi, Susie di sini sempat terjatuh saat berjalan di ladang jagung, dan surat yang Ray berikan ke Susie terjatuh dan melayang jauh. Di saat Susie mengejarnya, ia tidak sengaja bertemu dengan Harvey. Di sini Harvey mencoba mengajak Susie mengobrol. Namun Susie bersikap cuek dan terus saja mengejar suratnya yang jatuh tertiup angin. Lalu Harvey berkata kalau ia baru saja membuat sebuah rumah bawah tanah. Susie yang mendengarkan hal itu langsung tertarik dan mau diajak masuk ke dalam. Di dalamnya Harvey sengaja mempersiapkan dengan bagus supaya Susie terkagum-kagum melihatnya. Setelah itu Harvey di sini tiba-tiba memegang kepala Susie. Susie pun kaget dan ia memiliki firasat yang buruk terhadap Harvey. Di saat Harvey memulai membuka jaketnya, Susie pun memberanikan diri langsung lari dari sana. Susie pun berlari dan meninggalkan rumah bawah tanah itu. Di saat yang bersamaan, Ruth menemukan surat Susie yang jatuh tadi, dan ia melihat Susie yang melintas berlari sangat kencang. Di rumah, ayah dan ibu Susie terlihat panik. Karena udah larut malam, Susie juga belum pulang ke rumahnya. Ayahnya pun pergi mencari Susie
sambil membawa sebuah foto. Ayahnya menanyai satu persatu orang-orang yang ada di jalan sambil menunjukkan foto Susi. Tetapi tidak satu pun dari mereka ada yang tahu. Singkat cerita, akhirnya polisi datang ke rumah mereka atas permintaan ibunya Susi. Dan polisi pun menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Susi menghilang. Saat di jalan, Susi melihat ayahnya di pinggir jalan yang sedang mencarinya. Susi pun mencoba memanggil, tetapi ayahnya tidak mendengar. Lalu Susi pun mencoba memanggil lagi, dan tiba-tiba ayahnya seketika langsung terdiam. Si ayah seperti memiliki feeling kalau Susi sedang memanggilnya. Di sini terlihat feeling seorang ayah yang sayang ke anaknya sangatlah kuat. Namun, mau dikata apa, si ayah tetap tak bisa menemukan sumber suara itu. Ternyata di sini diceritakan Susi telah meninggal. Yang kita lihat tadi, Susi sedang berlari, ternyata itu adalah arwahnya Susi. Dan sebelumnya kita sempat melihat kalau Ruth bisa melihat Susi yang sedang berlari. Di awal cerita sudah dijelaskan kalau Ruth ini bisa melihat arwah. Singkat cerita, Susi seperti masuk ke sebuah toilet, dan di sana ia melihat baju-bajunya dan banyak sekali bercak darah. Ternyata itu toiletnya si Harvey. Harvey ternyata telah memperkosa Susi. Setelah itu, tubuh Susi dimutilasi. Seketika Susi yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak histeris. Singkat cerita, polisi di sini udah menemukan ruang bawah tanah milik Harvey dan menemukan topi milik Susi. Di sana terdapat banyak sekali bercak-bercak darah. Harvey si bejat ini telah membereskan barang-barang Susi dan menghilangkan jejak pembunuhannya, sehingga polisi yang datang tidak bisa menemukan barang bukti dan barang-barang yang mencurigakan. Scene berpindah yang dimana Susi sedang berada di suatu tempat. Ia bertemu seorang wanita yang bernama Holly. Lalu Holly berkata kalau di tempat ini bukanlah surga. Mereka belum sampai ke surga. Lalu Holly mengajak Susi untuk pergi ke surga. Tetapi di sini Susi menolak karena ia merasa ada yang harus diselesaikan di dunia. Di sini terlihat ayahnya sangat bersedih atas kematian Susi. Waktu pun terus berjalan dan terlihat Harvey sedikit demi sedikit merasa tenang karena keadaan telah kembali normal dan kasus kematian Susi sudah ditutup oleh polisi karena tidak bisa menemukan si pelaku. Dan sayangnya di sini tidak ada yang curiga kepada Harvey. Lalu si ayah tidak sengaja menemukan roll foto milik Susi. Ia pun lalu mencucinya karena ia telah berjanji akan mencuci roll foto itu. Si ayah pun mencoba menelpon polisi lagi dan mencoba membuka kembali kasus kematian anaknya. Setelah itu, ayahnya Susi mulai melis nama-nama yang dianggap mencurigakan. Di kemudian hari, si ayah mencuci roll foto terakhir milik Susi. Setelah dicuci, ia melihat terdapat foto Harvey yang saat itu sedang bersamanya, dan Susi sempat memotretnya. Si ayah pun mulai teringat dan curiga terhadap Harvey. Si ayah pun langsung pergi ke rumahnya Harvey. Di sana, si ayah tidak sengaja melihat Harvey yang terjatuh saat membawa kayu. Di sini si ayah semakin curiga. Ia pun lantas membantu Harvey membawa kayu itu. Harvey mengatakan kayu itu akan digunakan untuk menjebak bebek hutan. Padahal yang sebenarnya Harvey ternyata sedang membuat jebakan untuk mangsa barunya nanti. Ayahnya Susi ini mulai teringat tentang rumah bawah tanah yang terbuat dari kayu itu. Kecurigaannya pun semakin besar. Harvey yang sadar dirinya sedang dicurigai lantas langsung pergi dari sana dan masuk ke rumahnya dan mengunci semua pintu. Si ayah pun mengejar Harvey hingga ke rumahnya hingga mendobrak pintu rumah itu. Namun sayangnya si ayah tidak berhasil masuk. Di malam hari, polisi datang dan menyalahkan tindakan yang dilakukan si ayah. Karena hal itu, polisi pun kembali menutup kasus kematian Susi. Si ayah yang tidak terima akhirnya bertindak sendiri dan langsung mengikuti Harvey yang saat itu pergi ke ladang jagung. Saat di ladang jagung, si ayah hanya menemukan sepasang kekasih yang sedang pacaran. Lalu di sini kita diperlihatkan mayat-mayat yang dibuang oleh Harvey di sembarang tempat.
Mayat itu adalah mayat yang udah dibunuh yang sebelumnya sempat dilecehkan oleh Harvey. Di sini kita juga diperlihatkan mayat Susi di sebuah kotak yang sudah dimutilasi oleh Harvey. Di pagi harinya, Lindsay, adiknya Susi ini, sedang jogging. Sejak awal, ia sudah mencurigai Harvey. Di saat itu, Harvey sedang pergi. Lindsay diam-diam masuk ke rumah Harvey melalui kaca jendela ruang bawah tanah. Lindsay pun mencari barang bukti yang akhirnya ia menemukan sebuah buku. Di sana terdapat gambar ruang bawah tanah dan berita koran kematian Susi beserta potongan rambut Susi. Tiba-tiba di saat itu Harvey sudah pulang. Ia melihat Lindsay yang sedang berada di kamarnya. Harvey pun mencoba mengejar, namun pada akhirnya tidak tertangkap. Lindsay pun berhasil lolos dari kejaran Harvey. Setelah itu, Harvey mengemas barang-barangnya dan bergegas pergi dari rumah itu. Singkat cerita, polisi telah sampai ke rumah Harvey. Namun di sana Harvey sudah tidak ada. Ternyata Harvey telah pergi dari sana. Harvey pun membawa kotak yang berisikan mayat Susi untuk menghilangkan jejaknya. Scene berpindah yang dimana kita diperlihatkan Susi sedang dekat dengan surga. Di sana surga digambarkan sangatlah indah. Namun Susi belum mau pergi ke surga. Ia berkata karena ada yang belum tersampaikan. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk kembali lagi ke dunia. Masalah yang belum terselesaikan itu adalah hubungan dia dengan Ray. Di sini Ruth melihat arwah Susi di balik jendela dan seketika Ruth pun pingsan. Setelah itu Ruth kemasukan arwahnya Susi yang membuat tubuh Ruth berubah menjadi Susi. Tak lama kemudian, Ray pun datang menghampiri Ruth yang pingsan. Di sana, Ray melihat Ruth yang seperti Susi. Ternyata, Ray baru sadar kalau Ruth sedang kemasukan oleh arwah Susi. Akhirnya, Susi pun bisa memberikan salam perpisahan kepada Ray. Di sisi lain, kita diperlihatkan Harvey sedang membuang kotak yang berisikan mayat Susi. Kotak itu jatuh dan terkubur, sehingga tidak satu orang pun yang tahu keberadaan mayat Susi. Di saat itu, Harvey pun pergi dari kota itu. Semenjak hari itu, sekarang Susi sudah tenang di surga sana. Beberapa tahun kemudian, akhirnya kedua orang tuanya Susi bisa mengikhlaskan kepergian anaknya itu. Dan Lindsay pun sekarang hidup bahagia bersama suaminya. Di suatu malam, Harvey sedang menggoda seorang wanita untuk memberikan tumpangan. Tapi untungnya wanita itu menolak. Tiba-tiba sebuah bongkahan es jatuh mengenai bahunya. Lalu hal itu membuat Harvey terjatuh dan meninggal di tempat. Sepertinya karma berlaku di sini. Tubuhnya ditimbun oleh salju hingga menutupi tubuhnya, sehingga tidak satu pun orang yang tahu akan mayatnya di sana. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.